Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita akan update playlist kita. Ini adalah UAS Matematika kelas 9 semester 1 ya. Nah, ini playlist yang lain ada di sini ya. Ini adalah playlistnya, bukan playlist yang lain. Ini adalah playlistnya UAS PAS ya, penilaian akhir semester dari kelas 9 semester 1. Di sini ada IPA dan matematika masih ya. Nah, IPA matematika. Ya. Ini akan saya update terus. Ini sudah ada 11 video ya. Nanti akan saya tambahkan lagi kalau saya dapat materi-materi yang lain kayak bahasa Inggris ya, mungkin ya IPS ya. Nah, playlist ini ada linknya, ada di bawah ya, di kolom deskripsi, silakan dicek. Oke, langsung saja kita akan bahas matematika kelas 9 semester 1. Oke, ini kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ya. Hasil dari 64 pangkat 2 per 3. 64 ini bisa kita tulis 2 pangkat 6. Nah, dipangkatkan 2 per 3. Nah, kalau ada X pangkat N kemudian dipangkatkan M, ini dikalikan X pangkat N dikali M. Maka ini akan menjadi 2 pangkat 6 kali 2 per 3 ya. Jadi 6 kali 2 per 3. 3 dan 6 nya kita coret, ini dapat 2. 2 kali 2 adalah 4, ini akan sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ya, 2 kali 2 adalah 4, ini kali 2 adalah kali 2 lagi adalah 8, kali 2 lagi adalah 16 gitu ya. Jadi 16, dikalikannya 4 kali. B. Kemudian hasil dari 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Kalau ada X pangkat min N, ini bisa ditulis 1 per X pangkat N. Jadi ini 10 pangkat 3 bisa ditulis 1 per 10 pangkat 3. Jadi ini adalah 1 per 1000. Nah, sama dengan 1/1000 adalah 0,001. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan. Nomor 3. Hasil dari ini dikalikan berarti 2 pangkat 3 kali 5 adalah 15 ya, dibagi, ini adalah dibagi ya. 2 pangkat 2 kali 4 kali 4 adalah 16. Nah, kalau saya punya X pangkat N dibagi X pangkat M sama dengan X pangkat N dikurangi M. Nah, ini M ya. Maka ini akan menjadi 2 pangkat 15 dikurangi 16 menjadi 2 pangkat min 1. Nah, ini sama dengan 1 per 2. Jawabannya adalah yang C. Nah, gampang ya. Kemudian hasil dari ini. Nah, ini adalah 1 per 3 kuadrat ditambah 1 per 3. Nah, biar penyebutnya sama, ini saya kalikan 3, ini saya kalikan 3. Sama dengan 1 per 3 kuadrat ditambah 3 per 3 kuadrat. Ya, 1 tambah 3 adalah 4, 3 kuadrat adalah 9. 4 per 9 adalah jawabannya. Mudah ya, mudah, easy peasy. Hasil dari 2 akar 18 min akar 50 plus akar 72. Nah, ini 18 adalah 9 kali 2, ini bisa di akar ya, 18 jadikan 9 kali 2 minus akar 50 ini dijadikan apa? 25 kali 2 tambah 72. Nah, 72 ini coba kita bagi 2 dulu. 72 bagi 2. 72 dibagi 2 sama dengan 36. 36 dikali 2. Nah, ini sama dengan 2 dikali akar 9 dikali akar 2 dikurangi akar 25 dikali akar 2 ditambah akar 36 dikali akar 2. Akar 9 di sini adalah 8. 3. 2 kali 3 adalah 6. 6 akar 2 dikurangi 25 adalah 5. 5 akar 2 ditambah 36 adalah 6. Akar 36 adalah 6 ya, akar 2. Nah, 6 akar 2 tambah 6 akar 2 adalah 12 akar 2 dikurangi 5 akar 2 adalah 7 akar 2 ya, 7 akar 2, jawabannya yang A. Nah, ini 8 akar 18. 18 itu jadikan 9 kali 2 ya, dibagi akar 12. 12 itu jadikan
dibagi akar 12. Ada enggak ini nanti ya? Akar 12 itu 4 kali 3 ya. 4 kali 3 sama dengan 8 ya. Ini kan akar 9 kali akar 2 dibagi 2 akar 3. Wah, ini sayang sekali enggak ada jawabannya ya. Akar 9 ada 38 dikali 3 akar 2 dibagi 2 kali akar 3. Oh, ada. Jadi 3 ini kan akar 3 kali akar 3 ya. 8 dengan 2 ini bisa coret ya. Ini dapat 4 ya. Ya, 3 ini 4 kali 3 ini akar 3 dikali akar 3. Ya kan dapat 3 akar 2 dibagi akar 3. Ini habis ya. Akan tinggal 4 kali akar 3 kali akar 2 sama dengan 4 kali akar dalam kurung 3 kali 2 ya, dalam akar 4 akar 6 ya. Jadi yang D ada ternyata ya. Wah, ini berantakan. Saya tulis ulang. Ini harusnya adalah mungkin ya, kelihatannya ini 21 silang ini kali ya, kali di sini titik aja. 3 akar 6 dikali akar 20 dibagi 2 akar 7 dikali akar 3 dikali akar 10. Nah, ini akan menjadi 21 adalah 3 kali 7 ya. Akar 3 dikali akar 7 dikali 3, akar 6 itu ada akar 3 kali akar 2. Akar 20 ini adalah akar 2 kali akar 10. Nah, ini dibagi 2 ya. 2 dikali akar 7 dikali akar 3 dikali akar 10. Yang bisa kita coret, akar 10 dengan akar 10 habis, akar 3 dengan akar 3 habis, akar 7 dengan akar 7 habis. Sehingga tinggal akar 3. Ya, di sini akar 2 kali akar 2 adalah 2 ya. Akar 3 dikali 3, akar 2 kali akar 2 adalah 2 ya. Dibagi bawahnya ada 2. Tinggal 2 ya. Nah, ini 2-nya kita coret menjadi tinggal 3 akar 3. Jadi jawabannya yang B. Lanjut 8, nomor 8. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat ini adalah 2, maka nilai C ya. Jadi ini jika salah satu akar ini kalau dimasukkan 2 ya adalah 2, salah satu akarnya. Nah, salah satu akarnya itu ini memenuhi, berarti kalau dimasukkan sama dengan 0 ya, dimasukkan 2 sama dengan 0. Jika X sama dengan 2, maka X kuadrat adalah 2 kuadrat ya. 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah C sama dengan 0. 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, tambah C sama dengan 0, min 4 tambah C sama dengan 0, maka C sama dengan 4. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9 sekarang, akar dari persamaan ini adalah X1 X2, maka hasil dari, kalau ada rumus ya, jika AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya, maka X1 tambah X2 adalah min B per A dan X1 kali X2 adalah C per A. Nah, di sini A-nya berapa? Di sini A-nya adalah 1 ya, 1, B-nya adalah min 3 ya, dan C-nya adalah min 10. Yang ditanya X1 plus X2, maka X1 plus X2 pakai rumus ini ya, sama dengan min B per A, min dari min 3, A-nya adalah 1 ya, maka sama dengan 3. Jadi C adalah jawabannya. Kita lanjutkan selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Maka bilangan tersebut adalah selisih 3 kali kuadrat. Kuadrat 3 atau 3 kali kuadrat ini? Saya agak gagal membaca ya soal ini ya. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali
bilangan itu, misalnya bilangan adalah X ya, selisih 3 kali kuadrat X pangkat 3 mungkin gitu ya, selisih 3 kali kuadrat dengan 13 kali bilangan itu 13X sama dengan negatif 4. Mungkin seperti itu. Selisih 3 kali kuadrat bilangan itu. Oh, 3 kali kuadrat bilangan itu. Ya. Selisih 3 dikali. Selisih 3 kali kuadrat. Ya, bilangan itu dikuadratkan kalikan 3. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu min 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. 13 kali bilangan itu ya, 13 dikali bilangan itu sama dengan min 4. Nah, itu dari soalnya. Kita rapikan 3x kuadrat min 13x plus 4 sama dengan 0. Maka kita kasih kurung kita faktorkan. Di sini 3x, di sini adalah x ya. Kalau di sini 4 kali ketiga 12. Nah, berarti ini. Ya, ini 1. Cara ngeceknya seperti ini, mungkin ada yang enggak ngerti ya. Jadi, yang kiri kali yang kiri sama dengan yang kiri. Ya, 3x kali x adalah x kuadrat. Oke. Sekarang yang kanan kali yang kanan sama dengan yang kanan. Min 1 kali min 4 adalah 4. Nah, cek yang terakhir. Yang tengah kali yang tengah adalah minus X, yang luar kali yang luar ya adalah minus 12X. Kalau dijumlah adalah minus 13X sama dengan yang tengah. Itu ya cara ngeceknya. Oke. Nah, ini birunya harusnya saya garis bawahinya di sini. Ya, yang kiri kali yang kiri sama dengan yang kiri. Nah, dengan begitu ini kan sama dengan 0. Nah, jadi 3x min 1 sama dengan 0 ya. Sehingga 3x sama dengan 1 atau x sama dengan 1/3 ya, atau ya yang bawah x min 4 sama dengan 0 yaitu x sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 1/3 dan 4. 1/3 dan 4 yang A. Oke. Nomor 11, bentuk kuadrat sempurna. Nah, cara bikin kuadrat sempurna seperti ini. Kita kira-kira kalau ini min 6 ya, kita kira-kira kalau x min 3 ya saya kuadratkan, ini kan menjadi x kuadrat min 6x plus 9. Nah, ini dipaksakan ya, dipaksakan. Jadi ini akan menjadi x kuadrat min 6x plus 9, karena ini sajinya min 7 dikurangi lagi 7 tambah 9 itu 16. Nah, ini kalau dijumlahkan akan min 7 toh. Nah, jadi dirubah seperti ini dulu sama dengan 0 ya. Kemudian yang depan ini adalah ini x kuadrat min 6x plus 9. Ini adalah menjadi x min 3 kuadrat min 16 sama dengan 0. Terus kita pindah x min 3 kuadrat sama dengan 16. Ya, jadi yang B adalah jawabannya. Nomor 12, jenis akar-akar dari persamaan ini adalah, nah ini kita lihat jenisnya itu, lihat diskriminannya. Ya, D adalah B kuadrat min 4AC. Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah 4. Kita lihat D-nya sama dengan B kuadrat ini agak kesini ya, nanti kan ada keterangan-keterangan yang bikin saya tambahkan, kayak saya gini kan. Oke, B kuadrat adalah min 4 kuadrat, min 4 ya, kita kuadratkan, kita kuadrat min 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 4. Jadi di sini adalah 16 ya, 16 dikurangi 16 sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0 ya, di sini terbukti D-nya sama dengan 0, real kembar atau hanya satu akar. Ya, 2 kembar sama dengan 1 toh. Nah, kalau real berbeda itu saat D lebih besar dari 0, imajiner itu saat D lebih kecil dari 0,
real berlawanan tanda, nah ini ada syarat beda nanti, melibatkan B-nya, ya. Oke. Jadi ini ada syarat, tidak cukup hanya diskriminan, nanti syarat ada B-nya. Jadi yang syarat hanya diskriminan 3 ini, real kembar, real berbeda atau imajiner. Oke. Kuadrat suatu bilangan, ya, kuadrat suatu bilangan X kuadrat dikurangi 4 kali bilangan itu dikurangi 4X, ya, sama dengan min 3. Tentukan bilangan adalah X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kita tentukan bilangannya, ya, di sini X, di sini X, ya, ini min 3 berarti 3 atau min 3 min 1 kayak tadi, ya. Jadi kalau min 3 kali X ditambah X kali min 1, ini hasilnya min 4, ya. Kiri kali kiri sama dengan kiri, kanan kali kanan sama dengan kanan, maka X sama dengan 3, ya, X sama dengan 1. Yang A. Lanjut. Mudah ya? Mudah. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya inilah. Kalau ini akarnya alfa, di sini beta, ya. Jadi nanti mencari persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min alfa tambah beta X, ya, ditambah alfa kali beta. Sudah. Ini X kuadrat min 2 tambah 3 X tambah min 2 kali 3. X kuadrat min 2 tambah 3 adalah 1, berarti ini min X tambah kurangi, ya, min 2 kali 3 adalah min 6 sama dengan 0. Ini C. Nomor 15. Sumbu simetri fungsi tersebut. Sumbu simetri adalah X simetri adalah min B per 2A. Di sini kita tahu bahwa A-nya sama dengan min 8, B-nya adalah min 16, dan C-nya sama dengan min 1. Min B per 2A. Min dari min 16 dibagi 2 dikali A-nya min 8 adalah 16 dibagi min 16 sama dengan min 1. A. Lanjut. Nah, nilai optimum fungsi tersebut adalah nilai optimum, ya. Optimum itu nilai tertinggi. Ada 2 cara sebenarnya. Dicari sumbu simetrinya dulu, terus dimasukkan lagi ke sini boleh, ya. Jadi cara yang pertama adalah cari sumbu simetrinya, ya. X simetri adalah min B per 2A. Di sini adalah A-nya sama dengan min 6, B-nya sama dengan 24, dan C-nya sama dengan min 19, ya. Di sini min B, min dari 24, ya, per 2 kali 6, min 6, ya. Nah, di sini minus bagi minus, minusnya hilang, ya, akan jadi plus, nanti minus dibagi minus akan jadi plus, ya. 24 dibagi 12 adalah 2. Nah, 2 ini dimasukkan ke, ya, X sama dengan 2 dimasukkan ke persamaan. Maka Y, ya, saat X-nya 2 adalah min 6 dikali 2 kuadrat tambah 24 dikali 2 kurangi 19. Sama dengan min 16 kali 4 tambah 24 kali 2. Di sini adalah 48 dikurangi 19. Di sini 4 kali 6 adalah 24, ya, 64, ya, min 64 tambah 48 min 19 sama dengan, kita hitung di sini, ya, 48 6 min 64 ditambah minus 19, ya, adalah tambah, ya, minusnya dulu aja ditambah 4 tambah 9 3, nyimpen 1, 6 tambah 1 7 tambah 1 8, minus 83 nanti ditambah 48, ya, ditambah. Jadi seolah-olah ini kayak dikurangi, ya. Jadi nanti hasilnya tapi minus, ya. 3 kurangi 8 13, 13 kurangi 8 5, ya, masih 7 kurangi 4 3, 35. Kok enggak ada? Minus 35. Wah, apa yang terjadi ini? Nilai optimum fungsi tersebut
min B per 2A, B-nya 24, min 24 per 2A. 24 dibagi, oh ini benar 2 kan, min B per 2A, A-nya adalah min 6, min 6, oke, harusnya bisa ini, 16, ya ampun kok jadi 16, Pak Ali yang keliru. Nah, Pak Ali yang keliru. Tadinya 6 kok jadi 16. Nah, di sini nggak teliti. Nggak telitinya di sini nggak teliti. Nah, di sini yang nggak teliti. Min 6 kali di sini nggak teliti di sini ya. Min 6 dikali 4 ditambah 24 kali 2 48 ya. 48 min 19 harusnya. 6 kali 4 24 minus 24 tambah 48 minus 19 ya, jadi 48 dikurangi 24 ya, ini dapat 4, di sini 2, 24 dikurangi 19 ya, di sini jadi 14 dikurangi 9 sama dengan 5 ini jawabannya. Nah cara kedua dilangsung ya, kalian bisa cek ya, cara kedua adalah Y langsung akar D per 4A minus, nah, dengan D-nya adalah B kuadrat min 4AC, hasilnya sama pasti 5. Nah tadi ada 2 alternatif cara. Nah, kemudian kita akan kerjakan ini ya, 2x kuadrat min 6 mempunyai nilai minimum 3. Nilai minimum 3, maka nilai C adalah, nah ini nilai minimum 3. Nilai minimum, nah di sini Y minimum adalah akar D per 4A minus ya, di sini 3 sama dengan akar D ini adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Ya, ini dikalikan ke sini 12A sama dengan akar B kuadrat min 4AC. Kemudian kita sama-sama kuadratkan ya. 12 kuadrat di A kuadrat sama dengan di sini adalah B kuadrat min 4AC. 12 kuadrat kali A kuadratnya adalah 2, kali 2 kuadrat sama dengan B kuadratnya adalah 6. 6 kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 2, C-nya adalah C. Oke. Biar kita mudah mengerjakan, semua dibagi 2. Semua dibagi 2 ya. Nah, di sini saya bikin 6 kuadratnya 6 kali 6 aja. Kita mengerjakannya mudah. 4A A-nya 2. Di sini 2 kali C. Nah, kita akan enak kalau semua dibagi 2 atau semua dibagi 4. Ini dibagi 4 ya, habis warna lain aja. Semua ruas bagi 4 ya, di sini habis 6 dibagi 4 itu dibagi 2 tinggal 3, dibagi 2 tinggal 3. 2 kali 2 kan 4 ya. Nah, gitu, ini habis ya. Ada lagi, nah itu aja, itu penyederhanaannya, jadi lumayan ya. 12 adalah 144 sama dengan 3 kali 3 adalah 9 dikurangi 2C. 144 kurangi 9, 144 dikurangi 9, ini habis tinggal 3, ini jadi 14, 14 kurangi 9 adalah 5, 135 ya, 135 sama dengan minus 2C. Loh, enggak ada ya. Jangan-jangan saya salah rumusnya, coba sih. Nilai maksimum dari ini ya, nilai maksimum dari maksimum persamaan kuadrat. Nah, siapa tahu Pak Ali rumusnya keliru ya.
Mana? Oh benar kok ya. Oh enggak ada akarnya D per 4A. Paling keliru rumusnya. D per 4A ternyata. Oke. D per 4A enggak ada akarnya ya. D per 4A. Jadi ini juga keliru ya. Ini bukan akar tapi D per 4A. Nah, nggak fokus. Mulai ini aja. Ini saya kerjakan ulang. Saya kerjakan ulang semuanya aja deh. Nah, mudah saja kok. Y maksimum sama dengan D per 4A minus D per 4A, tidak ada akarnya ya ampun, makanya nggak ada jawabannya. D per min 4A atau minusnya taruh di atas juga boleh. Oke. Nilai minimumnya adalah 3 sama dengan D per minus 4A ya, yaitu kalikan ke sini minus 12A sama dengan B kuadrat min 4AC yaitu D-nya. Langsung kita masukkan min 12A, A-nya adalah 2 ya. A-nya adalah 2 sama dengan B kuadrat adalah 6 kali 6 ya, B-nya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 6 dan C-nya adalah min C. Ya, C-nya itu min C loh ya. C-nya adalah min C ya. B kuadrat min 4AC, C-nya min C. Kemudian min 4 ya, min 4 kali A-nya adalah 2 kali C-nya adalah min C. Nah, oke. Jadi di sini sama dengan tadi ya. Semua tak bagi 4. Saya bagi 4. Ini 4 habis. Ini dibagi 4 kan kayak dibagi 3, terus dibagi 3 lagi. Ini dibagi 2 terus ini dibagi 2. Total kan 4 ya. Ini bagi 4 dapat 3. Nah, jadi kita kerjanya lebih mudah. Min 3 kali 2 adalah min 6 sama dengan 3 kali 3 adalah 9. Ini min kali min plus ya, plus 2C ya. Dipindah ruas ke sini, min C, C-nya min C. Kok enggak ada jawabannya? 9 pindah ruas ke kiri akan menjadi 9 pindah ruas ke kiri akan menjadi min 15 sama dengan 2C. C-nya harusnya min 15 per 2. Harusnya gitu. Wah, enggak ada jawabannya ini. 2A. Betul ya? D min 4A. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Min 12. Tidak ada jawabannya. Mempunyai minimum 3. Nilai minimumnya adalah 3. 3 dikalikan 4 adalah min 12. Sudah betul seharusnya langkah-langkahnya. Semua saya bagi 4, dibagi 4 ini tinggal 2, ini 3. Misalnya ini minus pun ya, misalnya minus pun ini tetap ini, min 15 per 2. Jadi di sini saya lingkari saja, sudah sempat salah, tidak ada jawabannya lagi. Oke, sekali lagi saya cek ya, A-nya 2, B-nya adalah 6, C-nya adalah min C, ya, Y minimumnya ini. Oke, di sini B kuadrat min 4A, semua dibagi 4. Ini kan 36 bagi 4 9 kan gitu kan, sama hasilnya toh 9. Di sini 24 dibagi 4 6, udah benar. Di sini min 15. Oke, tidak ada jawabannya. Kita lanjut aja daripada waktunya habis untuk ini. Nah, fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 ya. Jadi kalau kita sketch ya, fungsi kuadrat memotong sumbu X
di koordinat min 2,0. Jadi min 1, min 2, min 2,0 dan memiliki titik puncak koordinat 2,16. Di sini mungkin 5, di sini 10, di sini adalah 15, di sini 16 mungkin sini. Titik puncaknya adalah 2,16, 1, 2,16. Nah, di sini ya. Jadi kurang lebih persamaan kuadratnya adalah seperti ini. Melewati ini dan puncaknya di sini. Ya, pasti ke sini ya. Oke. Dan di sini sumbu simetrinya karena di sini adalah puncaknya, ya, dia pasti 2, oke. Melewati min 2,0 x-nya, nah, seperti ini. Dari sini ya kita ingin mencari persamaan kuadratnya yang jelas A-nya, misalnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, ya. Saat A-nya ini jelas lebih besar dari 0 atau A-nya itu positif karena dia tersenyum bentuknya. Jadi di sini semuanya positif. Oke. Kemudian puncak. Sumbu simetrinya ada di kanan. Kalau sumbu simetrinya di kanan, ya B-nya ini harus negatif. B-nya harus negatif. B-nya harus lebih kecil dari 0. Ya, karena sumbu simetri, X simetri adalah min B per 2A. A-nya ini kan positif, ya, biar ini sumbu simetrinya X simetri ini positif, maka B-nya harus negatif, karena negatif kali negatif positif. Ya, B-nya harus negatif. Di sini semuanya B-nya negatif. Wah, kacau ini. Ya, B-nya semuanya negatif. Ya, terus kemudian dari sini jelas memotong sumbu Y di tempat negatif dan semua di tempat negatif. Jadi kita nggak bisa menebak di sini. Nah, caranya bagaimana? Karena nggak bisa nebak, ya kita terpaksa pakai cara dimasukkan. Ya, jadi F, misalnya kita coba A. Saat F-nya dimasukkan min 2, hasilnya harus 0. Kita coba A ya. Jadi kita, Pak Ali bermaksud cara menebak, tapi ternyata nggak bisa ditebak. Jadi kalau dimasukkan min 2 harus sama dengan 0. Ya. Jadi mana ini? Yang A kita coba, di sini akan menghasilkan min 2 kuadrat adalah 4, ya, dikurangi 4 kali min 2 adalah plus 8, ya, min 12 sama dengan 0. Kemungkinan A. Karena di sini benar, kita coba yang titik kedua. Kalau dimasukkan 2, F2 sama dengan 16. Ya, 16. Kemungkinan ini memang ya, F2 16. F2 16. Di sini kita masukkan ya. 2 kali 2 adalah 2 kuadrat adalah 4, min ya, min 4 kali 2 adalah min 8, min 12. Ya, sama dengan, loh ini min 16, benar. Nah, kemungkinan A. Nah, coba ya kita seriusi A. Kalau kita turunkan ya, X kuadrat min 4X min 12 kita faktorkan. Ya, di sini X, di sini X, di sini min 6, di sini plus 2, X sama dengan 6 dan X sama dengan min 2. Ya, jadi apakah benar ini kalau 6? Jaraknya dari sini ke sini berapa? Ini kan X sama dengan koordinatnya ini X sama dengan 2. Di sini jaraknya 4, 1, 2, 3, 4, 4 langkah. Ya, jaraknya 4. Ini juga harus 4. Dari 2 ke 6, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jelas ini adalah jawabannya. Ya, dari sumbu simetri ke kiri dan ke kanan harus sama. Ya, kita dengan ngecek itu ya sudah kita dapat kepastian kalau ini memang A adalah jawabannya. Jadi kadang-kadang soal itu plus minnya beda-beda dan kita bisa ngecek dari sketnya. Ternyata di sket tidak menunjukkan hasil ya, terpaksa kita masukkan. Ya, kalau dimasukkan 2 titik ini memenuhi, kita bisa ngecek 1 titik lagi dengan mengakarkannya. Biasanya lebih enak itu 3 titik. 2 titik itu kadang-kadang masih ada kesalahan di situ. Kalau kalian cek yang lain pasti tidak menemukan hasil. Sayang sekali A langsung benar ya. Jadi kita
nggak usah ngecek yang salah. Tapi berharap ada yang salah dulu baru kita nyari yang benar gitu tadi. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,4. Ya, nah, di sini kita gambar koordinat 0,4 1 2 3 4 ya. Di sini sumbu Y memotong di 0,4. Ini adalah sumbu Y melalui titik koordinat 1,1 min 1, min 1 secara X min 1 secara sumbu Y min 1 dia melalui sini ya. Kemudian dan memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. 1 2 ya. Ini adalah sumbu simetrinya. Ya, kita bisa memprediksi bentuknya pasti seperti ini. Ya, memprediksi bentuknya pasti seperti ini. Karena ini adalah sumbu simetri di sini. Ya, melewati sini, sumbu simetri ini pasti sini. Nah, dari sini pasti ya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Nah, kita analisa karena dia sedih ya ngadep ke bawah ya. Ini A-nya harus lebih kecil dari 0. Jadi A-nya harus lebih kecil dari 0 artinya A harus negatif. Ya. Jadi ini enggak mungkin sebagai jawaban, ini enggak mungkin karena grafik yang A ini pasti gini, yang B pasti gini. Nah, yang C dan D itu gini. Karena apa? Di sini negatif. Paham ya? Nah, setelah itu B-nya di sini negatif, ya. Di sini positif ya. Kan kita punya X simetri itu adalah min B per 2A. Yang jelas A-nya negatif. Agar ini menjadi positif, B-nya harus A-nya ini negatif ya. A-nya negatif, B-nya harus positif. Agar apa? Agar negatif bagi negatif nanti jadi positif. Ya asimetrinya menjadi positif, B-nya harus negatif. Jadi B itu harus lebih kecil dari 0. Ya. Jadi kalau ini negatif, ya, di sini padahal negatif kali negatif adalah positif, ini B ya. Negatif kali negatif nanti positif, positif bagi negatif adalah sebentar. X simetrinya itu harus negatif. Ya, ini harus positif. Ya, X simetrinya kan positif. Positif ini didapat dari kalau ini negatif, B-nya harus positif. B-nya harus lebih positif kebalik. Ya, B-nya harus positif. Ya. Karena di sini nanti kalau di sini negatif, ya kalau B-nya positif, positif kali negatif adalah negatif, negatif bagi negatif positif. Hasilnya S harus positif. Jadi B-nya harus positif. Nah, kita lihat di sini B-nya kedua-duanya positif ya. Kalau kedua-duanya positif ya kita cek ya. Kalau di sini positif dan negatif enak. Kalau ini kedua-duanya positif ya kita ngecek. Ya. Kita ngecek misalnya C kita cek maka F dari min 1 aja yang mudah ya. Min 1 harus ketemu min 1 nanti di sini. Jadi min 1 kuadrat adalah 1 diminuskan adalah min 1 tambah min 1 tambah 4. Nah, ini tidak sama dengan min 1. Di sini adalah 2. Jadi ini bukan sebagai jawaban salah ini. Kalau yang D kita cek saat X sama dengan min 1 ya, maka F min 1 akan sama dengan min 1 dikuadratkan adalah 1 diminuskan minus 1 tambah 4 kali min 1 adalah min 4 ya, tambah 4. Ini habis tinggal min 1. Jadi jelas ini adalah sebagai jawabannya ya. Jawabannya adalah yang D. Dari awal coba-coba juga bisa. 20, dua bilangan adalah 30. Anggap saja bilangan adalah A dan B di sini ya. Jadi A ditambah B, jumlah dua bilangan adalah 30, sama dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai maksimum, ya, hasil kali kedua bilangan A dikali B maksimum, ya, nilai maksimum, ya, ini maksimum, ya. Misalkan kedua bilangan itu adalah A dan B, maka kedua bilangan tersebut adalah, ya, kedua bilangan akal maksimum itu harus sama. Nah ini enaknya ya. Jadi dari situ jawabannya jelas yang A. Tapi misalnya kita pingin menjawab ya gini, A kali B sama dengan maksimum ya, maka
eh, ini maksimum, kita misalnya nyatakan dalam A gitu ya, B sama dengan 30 dikurangi A. Ini akan sama dengan 30 ya, 30 dikurangi A kali B. A-nya adalah tetap A, B-nya akan dijadikan 30 min A. Ya, menjadi 30 A min A kuadrat. Ini maksimum. Ya, kita kalau maksimum kita cari, maka A-nya ya adalah saat D per A-nya itu Y, nilai maksimum ya, nilai maksimum Y max gitu ya, Y max ya, nilai maksimum ini adalah saat D per 4A. Jadi B kuadrat min 4AC per 4A diminuskan ya, di sini diminuskan. Nah di sini Y maksimumnya nanti akan ketemu. Di sini adalah kita sederhanakan dulu ya, min A kuadrat tambah 30A tambah 0 kan gitu ya. Jadi ABC-nya biar tahu. Di sini A-nya adalah min 1, B-nya adalah 30 dan C-nya adalah 0. Jadi B kuadrat adalah 30 kuadrat ya per C-nya kan 0 ya. Jadi kalikan 0 pasti 0 min 4A, min 4 dikali A-nya adalah min 1. Ya, 30 kuadrat dibagi 4. Ya, 30 kuadrat adalah 400 ya. 900 dibagi 4. Nah, 900 bagi 4. 900 dibagi 4. 900 ya. Bentar. 900 dibagi 4. 225. 225. Nah, 225. Nah, 225 itu adalah kalau diakarkan 225 diakarkan 15. Ya, jadi A kali B ya maksimum, A kali B itu maksimum saat 225. Jadi ini adalah 15 kali 15 ya. Nah, jadi apa ya? 15 kali 15 ini A-nya 15, B-nya 15 gitu loh maksudnya ya. A-nya 15, B-nya 15. Nah, nyarinya boleh cara seperti itu. Oke. Nah, atau cara ya, misalkan dua bilangan tersebut A dan B, jika jumlah dua bilangan adalah 30, hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai maksimum A kali B maksimum. Agar ini maksimum maka A-nya sama dengan Y max sama dengan, ya untuk sementara Pak Ali nggak punya ide lebih ya. Nomor 20 ini cara yang kepikiran seperti itu ya. Cuman masih ada ganjalan, kenapa kok enggak misalnya A-nya dibikin dan B enggak sama gitu, dibikin enggak sama asal hasilnya 225. Tapi pilihan-pilihan di sini enggak mungkin. Ini enggak mungkin menghasilkan 225. Yang menghasilkan 225 cuman ini aja. Tuh. Kita lanjutkan aja deh. Ya. Dua buah bilangan, selisih dua buah bilangan ya, anggap saja yang besar mana? X yang besar ya, X dikurangi Y sama dengan selisih dua bilangan adalah 10 ya, jadi E kalau dikurangi Y 10. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai minimum ya, misalkan kedua bilangan tersebut A dan Y dengan X lebih besar dari E, memang X lebih besar dari E ya, maka kedua bilangan tersebut adalah hampir sama dengan tadi ya. Jika hasil kali kedua bilangan minimum, ini
harusnya sama juga ini. Ya, hasilnya kalau sama ya kemungkinan adalah yang C ya. Oke, kita lihatlah. Ini X sama dengan Y plus 10. Maka X kali Y sama dengan X-nya tetap, X-nya diganti Y plus 10 aja. Y plus 10 ya dikali Y. Maka di sini Y kuadrat tambah 10Y. Kayak tadi ya. Jadi di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 10, maka nilai min atau max sama saja rumusnya ya. D per 4A. B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan B kuadrat adalah 100 min C-nya kan 0 ya, C-nya di sini 0. Jadi min 0 per 4 kali di sini minus ya. Di sini minus 4 kali A-nya adalah 1 ya, sama dengan min 25. Jadi kalau kedua bilangan dikalikan ya, X kali Y sama dengan min 25 ya, jadi min 25. Kalau dijumlah kali adalah min 25 ini ya, jadi yang benar tetap yang ini ya. Kalau dikali adalah min 25, kalau dikurangkan X dikurangi min 5 adalah 10 ya, kita dapatkan perpaduannya ini ya, jawabannya C. Kemudian, nah sekarang refleksi ya, apa maksudnya transformasi? Transformasi segitiga PQR berkoordinat ini direfleksikan terhadap sumbu X ya, sumbu Y ya, refleksi sumbu Y ya, kita mengingatnya dengan apa? Dengan cara X tetap, refleksi sumbu Y itu X diminuskan, X dikalikan minus Y tetap. Ya, jadi ini nanti P aksen X-nya diminuskan, jadi 2, min 2, min 3 ya. Nah ini terus Q aksen X-nya diminuskan, min 4,5 ya, min 4,5. Terus R-nya X-nya diminuskan, jadi 4,6. Min 2, min 3, min 4,5, 4,6. Oke. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Kalau refleksi Y sama dengan X ya, dibalik ya, X dan Y dibalik, maka A aksen akan menjadi kebalikan dari min 2, min 1. Nah ini benar, mungkin ini dibalik, oke, ini dibalik, oke, ini dibalik, oke, tinggal balik aja buat jawabannya ya. Jadi tadi min 2 nya di belakang jadi depan, ini min 3 nya nggak usah ada perubahan, cuma dibalik gitu aja untuk refleksi ini. Nomor 24, jika titik sudut segitiga ini bayangan translasi oleh translasi ini cuma ditambah ya, jadi translasinya min 2 plus 5 ya, tambahkan ini aja ya, atau ditambahkan di atasnya aja ya. Min 2 plus 5, di sini min 2 plus 5, min 2 adalah min 4 ya, min 4. Nah ini kelihatannya 5 tambah 1 adalah 4. Oke, di sini min 2 5, min 2 tambah min 1 adalah min 3, sip. Min 5 min 4 adalah 1. Min 2 5, min 2 min 4 adalah min 6, 5 min 1 adalah 4. Jadi yang D. Mudah aja kalau translasi. 25, diketahui segi 4 KLMN ya, dengan koordinatnya adalah bayangan hasil translasi
3 satuan ke kanan, ya ini tambah 3 ke kanan ya, 3 satuan ke kanan. Jadi ke kanan ini adalah xy-nya, nah, atas bawah adalah x-nya ya, 3 adalah x, 3 satuan ke kanan artinya x-nya plus, ya positif, ya positif 3, dan 5 satuan ke bawah, kalau atas bawah adalah y, dan karena ke bawah negatif, ya jadi negatif 5, plus 3 negatif 5, 3 min 5, 3 min 5, jadi 2 tambah 3 adalah 5, ya min 5 dengan 5 adalah 0. Nah gini aja, 3 min 5 ini adalah 0, depannya di sini adalah min 1. Nah betul, 3 min 5, 3 tambah 4 7, ya min 5 tambah 3 min 2. Nah ini betul ya, 3 min 5, ya 3 tambah 4 7, min 5 min 2 adalah min 7. Sip, ya ini jawabannya mudah ya. 26 diketahui ya, garis AB berkoordinat ini, bayangkan AB setelah dilakukan rotasi 180 baik berlawanan atau enggak itu sama ya. Jadi rotasi berlawanan arah jarum jam ini adalah arah positif ya, arah positif. Jadi mau plus 180 ini sama dengan R minus 180 sama ya. Intinya kalau di 180 ya X dan Y diminuskan, X dan Y diminuskan ya. Paling ingatnya tadi gini, misalnya di sini jadi di sini, misalnya di sini adalah A, di sini B, di sini kan A, B toh, nah, akan menjadi di sini minus A, di sini minus B, jadi di sini adalah minus A, yang dibayangkan Pak Ali itu ini tadi. Jadi tetap tapi diminuskan gitu aja. Jadi kalau diminuskan ya ini min 2 jadi min 5, min 2 min 5 adalah ini kelihatannya. Ini diminuskan akan menjadi 31, 31. Sudah, itu aja. Ya, jadi ini cara menghafalkan seperti ini. Ya, ini sama dengan refleksi, melalui titik 0,0 rotasi ini, sama dengan refleksi pada titik 0,0 sama, ini sama ya. 26 sekarang 27 diketahui suatu bangun datar ya dirotasikan ya, ini rotasi 90 derajat searah jarum jam. Kita ingatnya seperti ini ya, searah jarum jam, misalnya tadinya di sini ini adalah A, di sini B, di sini A, B, searah jarum jam itu akan gini, searah jarum jam. Tadinya di sini digeser searah jarum jam jadi sini. Ya, ini 90 derajat. Ya, searah jarum jam itu arah negatif ya. Ya, arah negatif. Ya. Jadi di sini akan menjadi min B, di sini adalah A. Ya, jadi searah jarum jam akan menjadi A, min B. Jadi rotasi ini aturannya adalah itu minus 90 ya, rotasi minus 90 ya. Jadi R minus 90 biasanya kita Pak Ali nulisnya seperti itu. Kata-kata buku. Ya. A min B. Jadi X tetap, Y diminuskan. Oh, dibalik, X dan Y dibalik. Ini kan A-nya itu yang panjang, ini A, ini B, maaf. B itu yang pendek. Ini B min A. Nah, X dan Y dibalik. Ya, X dan Y dibalik. Kemudian yang diminuskan itu Y-nya minus. Y, bagian Y diminuskan. Ya, jadi kita ingatnya seperti ini. Yang jelas dibalik, terus bagian Y-nya diminuskan. Ini kan dibalik menjadi min 2, tapi bagian Y-nya diminuskan. 3 menjadi minus 3. Min 2, min 3. Mungkin yang ini. Ya. Kemudian ini juga X dan Y dibalik, Y-nya dibalik. Ini diminuskan. Minus diminuskan jadi plus malah. Ya, min 5, 4. Loh, betul. Di sini dibalik, ini diminuskan.
minus kali minus plus, ini 4, 3, 4. Ini dibalik ya, ini diminuskan, min 3. Nah, jawabannya yang B. Gitu aja ya. Yang paling enak sebenarnya gambar ya di sini. Ya. Ini sudah saya jelaskan di materi ini ya, di materi transformasi. Kemudian ini dilatasi dengan faktor K, tinggal ngalikan ya dengan pusat titik asal. Ini dikali 3, 6, dikali 3 min 6 ya, 6 min 6 ya, jelas yang ini dikalikan 3 ya, ini adalah min 6 dikalikan 3 adalah 15. Nah dikalikan 3 adalah 12, dikalikan 3 adalah ya, dikalikan 3 ini adalah 6 ya, jelas ini. Sebenarnya ini masih ada soal yang lain ya, dari sumbernya. Habis nomor 28 ini nomor 29. Nah nomor 29 hanya saja kebanyakan bersama ini adalah kekongruenan, kesebangunan itu tidak diikutkan di semester ini, semester depan. Jadi kita pending itu semester depan aja ya. Tapi kalau misalnya di sekolah kalian ada, komen aja di bawah. Kalau ada yang komen berarti yang kesebangunan diikutkan. Nanti Pak Ali akan lanjutkan pembahasannya. Maksudnya bagian itu akan saya jadikan bagian kedua dari video, akan saya lanjutkan ya. Nah ini saya pilih yang juga, yang apa, uraiannya saya ambil 2 aja ya dari soal aslinya. Oke. Nah nanti untuk yang lain kalau misalnya memang kesebangunan ada ya nanti komen aja ya. Nah yang ini 2/9, nah ini bisa enak kalau kita tentukan hasilnya ya. Di sini ini kan bagi ya, 2/9 dikali ya 4 ini jadikan 2 ya pangkat min 3, 2 kuadrat maaf, 2 kuadrat, 2 kuadrat pangkat min 3, terus bagi ini diginikan aja. Di sini adalah 2 pangkat 2. Lalu di sini 2/9 ya dikalikan 2 pangkat 2 ini 3 menjadi 2/6 ya, ini dikalikan 2-nya, 2 pangkat min 6 dibagi 2 kuadrat. Nah ini akan menjadi 2/9 dikurangi 6 terus kurangi 2 ya, menjadi 2 pangkat, ini kan 8 ya, 2/1 ya 2, hasil akhirnya 2. Oke ya. Nah, rumus-rumusnya kan tadi sudah saya berikan di soal sebelumnya. Terakhir, jumlah dua bilangan sama dengan 30, X tambah Y sama dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, X kali Y sama dengan 200, tentukan bilangan tersebut ya. Jadi X tambah Y 30, X kali Y 200, maka ini X sama dengan Y min 30 ya. X sama dengan Y-nya adalah kita X-nya kita rubah, atau gini aja, saya kok lebih suka X ya, Y-nya ada yang dirubah, Y-nya sama dengan 30 min X ya, kan apa, Y-nya X-nya dipindah ruas ke kanan, maka X kali Y-nya kita rubah menjadi 30 min X akan menjadi 200, menjadi 30 X min X kuadrat sama dengan 200, maka 30 X min X kuadrat min 200 sama dengan 0. Kita kalikan minus biar enak, jadi ini akan menjadi X kuadrat dikurangi 30X tambah 200 kan diminuskan ya, ini sama dengan 0, maka 200 ini biar menjadi 30 berapa? 20 kali 10 ya kan? Nah, jadi X ini X di sini min 20 min 10. Jadi X sama dengan 20 dan X sama dengan 10. Sudah. Itu aja. Jadi ini perpaduan yang akan menghasilkan 30 gitu loh. 20 tambah 10 kan 30. Tapi ini minus, karena di sini minus maka kedua ini diminuskan. Untuk ngeceknya ya seperti biasa ya. Jadi kiri kali kiri sama dengan yang kiri. Kanan kali kanan sama dengan yang kanan. Terus dalam kali dalam ditambah luar kali luar sama dengan yang tengah. Ya, jadi seperti itu. Baik, ini adalah keseluruhan dari soal-soal yang saya miliki. Ya, nanti kalau ada komen atau request lain, ya
Kalau ada request bisa komen maksudnya ya. Atau ingin tanya sesuatu, kalau ingin bertanya kasih menitnya ya, kasih menit keberapa gitu. Mungkin ada ketidaksempurnaan di situ, jadi kita bisa diskusi. Ya, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.